Halo, halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini PDIP makin menarik ini kalau kita amati. Baru aja kemarin itu Marwar Sirait ya. Ini memang orang yang faksi yang dekat dengan Pak Jokowi itu mengundurkan diri secara resmi dari PDIP begitu dan dia menyatakan bahwa dia akan mengikuti jalannya Pak Jokowi karena kata dia jalannya Pak Jokowi itu terbukti benar karena dia di nah ini yang saya kira perlu kita kritisi karena katanya berdasarkan survei kan tingkat kepuasan orang terhadap Pak Jokowi itu 70 sampai 80% dan PDIP kelihatannya ya tidak mempersoalkan dan tidak juga memberati ya dipersilakan untuk pergi gitu. Nah, sementara Puan ini saya kira juga menarik karena ini Puan kalau media menyebutnya Puan keceplosan itu bahasanya media. Saya nggak tahu kenapa disebut keceplosan bahwa dia mengakui memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan 01 timnya Amin itu baik secara informal informal maupun formal untuk menghadapi putaran kedua. Iya, ya Marwara tentu dari 2-3 tahun lalu kita tahu bahwa dia Hmm, nggak cocok lagi dengan PDIP sebetulnya. Tapi jadi dia terlambat sebetulnya untuk ya. mundur dari PDIP. Dan bagi PDIP ya silakan aja karena PDIP menganggap ya udah emang nggak mungkin ditahan, itu nggak ada gunanya juga menahan tuh. Tapi oke itu pilihan si Marwara untuk memilih bersama-sama dengan Jokowi itu entah dalam upaya untuk menempel potensi baru di 02. Jadi bukan soal Jokowi sebetulnya, tapi Hmm, potensi kemenangan Prabowo ya oke lah itu biasa kita tahu lah cara berpikir politisi itu. hmm, Walaupun dulu Marwara dianggap sebagai politisi muda yang berupaya untuk menghasilkan ide perubahan, tapi karena dia bergabung dengan Jokowi, lalu dia jadi ya jadi polisi tua juga idenya kan karena hmm, hmm. menginginkan keberlanjutan. Tapi oke itu soal internal PDIP. Demikian juga soal Puan yang kita tahu bahwa Puan ya berupaya untuk siksak, jadi semacam moderasi antara Ibu Hmm. Mega dan Pak Jokowi itu. Ya, Tapi kelihatannya tidak mungkin lagi ditahan posisi Puan untuk terus menjadi moderate di situ kan. ya. Hmm, Lama-lama dia jadi dari moderate jadi mediocre juga tuh. hmm, Dan kalau memang ada tekanan publik untuk memulai semacam kubu bersama, maka Puan yang mesti ucapin itu kan. hmm, Karena Puan yang punya profil politik di situ, kapasitas politik untuk jadi semacam juru bicara kalau terjadi semacam ya koalisi yang tanpa nama hmm, untuk sementara antara Amin dan PDIP karena ada semacam common enemy gitu di situ. hmm. Jadi sebetulnya bagi mereka ya karena dua-duanya potensi dicurangi maka dia bersekutu dulu kan. Hmm. Itu aja sebetulnya sementara kalau lihat gerak-gerik politik PDIP melalui Puan Maharani. Ya, ya. Kalau Ara ini kan memang sebenarnya sudah lama ya. Kita nggak tahu waktu itu kan apa yang terjadi karena dia sebenarnya kan sempat pada periode pertama sudah menggunakan baju putih gitu, sudah mau dilantik jadi menteri tapi kemudian batalkan. Dan itu kita dengar bahwa Ibu Megawati tidak berkenan soal itu. Dan tapi kalau mungkin ini kita penting juga yang memberikan gambaran pada Gen Z dan milenial gitu berkaitan dengan fusi partai politik kan dia ini memang bukan faksi GMNI ya, faksi GMKI ya, gitu karena Ya. dia bukan faksinya nasionalis tapi faksi Kristen Partai Kristen Indonesia gitu. Jadi ya memang dia ini bukan 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 mainstreamnya lah di PDIP gitu. Iya, ayahnya Pak siapa Sabam, namanya? Pak Sabam, Pak Pak Salam Sabam Sirait itu ya. Hmm, ya itu senior PDIP yang dekat dengan Mega dan menjadi pengasuh politik Mega. Tapi setelah lompat ke Marwarar itu kelihatannya tidak sempurna itu hmm, pewarisan sejarah hmm, itu dan Marwarar dipromosikan dulu sebagai wakil anak muda, tetapi tidak cukup punya ide tentang politik alternatif di PDIP kan. Karena itu ya Marwarar artinya tertinggal sebetulnya. Jadi sebenarnya persaingan-persaingan antara faksi di situ antara kaum nasionalis dan kaum Kristen atau yang basisnya agama itu kan hmm, Partai Katolik Indonesia hmm, dan Partai Kristen Indonesia itu. hmm. Dan basis itu yang kemudian yang mencoba untuk punya arti di situ, punya makna. Tetapi yang dominan di situ kan GMNI kan, Ya, Gerakan Mahasiswa mahasiswa. Nasional yang Hmm, hmm, punya punya sejarah lebih panjang dengan Presiden hmm. Jokowi. Jadi kita tetap lihat bagaimana fusi partai di tahun berapa itu, tahun Tahun 70-an itu 73 ya. dipaksakan sebetulnya oleh Pak Harto hanya untuk mengefisienkan politik. Nah, efisiensi itu menjadi inefisien ketika terjadi reformasi. Marwara akhirnya mesti terima fakta bahwa
dia bukan seseorang yang mampu untuk mewakili kepentingan anak muda di dalam partai itu. Karena dasarnya bukan soal anak muda di situ pada waktu itu. Dasarnya adalah Soekarnois apa bukan, nasionalis atau bukan tuh. Hmm. Jadi saya kira itu latarnya. Tapi oke, itu pilihan politik Saudara Marwarar, dan orang akan pelajari itu apakah Marwarar dijanjikan satu potensi portofolio di kabinet Prabowo nanti. Saya kira itu ya Marwar sendiri yang tahu apa apa yang dia rencanakan dan apa yang ditawarkan pada dia oleh Pak Jokowi. Ya, sebenarnya ini nggak, menurut saya nggak terlampau apa ya, nggak terlampau genuine sebenarnya. Kemudian dia putusan dia pindah kemana ke Pak 02 ini ya. Ya, walaupun sebenarnya dia nyebutnya bukan 02, dia menyebutnya jalannya Pak Jokowi. Nah, yang kayak itu mungkin dia lebih lebih tepat menyebutnya seperti itu karena sempat kan sebelumnya dia juga mendukung Ganjar gitu. Bahkan dia membuat sahabat Ganjar gitu, dan kita ingat pada waktu itu ketika dia hadir dalam sebuah kampanye yang dia buat forum kampanye untuk Ganjar dan dimuat di Instagramnya Ganjar, tiba-tiba di take down tuh foto-foto itu, dan disitulah kelihatannya mulai arah patah arang, kayaknya udah berat nih gua untuk masuk di lingkungan PDIP gitu. Itu alasannya jalan Pak Jokowi yang mana? Jalan Pak Jokowi, Mm-mm. jalan menuju kehancuran, jalan mempertambah utang, jalan Mm. mengangkat infrastruktur, kan itu soalnya. Tapi sekali lagi itu pilihan dia. Dan pada mungkin PDIP juga merasa lega juga tuh, karena udahlah Mm. pergi aja deh. Jadi Mm. tidak menimbulkan guncangan juga di PDIP karena Iya pasti ya. Mm. momentumnya itu juga kurang bagus itu ketika PDIP kembali jadi oposisi, lalu Marwarar pindah pada establishment, kan itu Mm. namanya secara histori itu nggak begitu. PDIP selalu ingin ada dalam suasana beroposisi, tapi ketika kasus hari ini PDIP berseberangan dengan Jokowi, justru Marwarar pindah pada Jokowi, maka PDIP merasa oke, lega juga dia ada di situ tuh. Jadi Mm. tetap mundurnya Marwarar yang mungkin diprediksikan akan menimbulkan kehebohan di PDIP nggak akan terjadi Nggak tuh, ada ya. karena dia mundur untuk pindah pada establishment yang lain, kan itu dasarnya. Lain kalau Ya, Marwarar mundur lalu bergabung dengan oposisi misalnya, itu bisa menimbulkan semacam dukungan baru pada saudara Marwarar. Tapi ini nggak akan ada dukungan. ya ini Menurut prediksi saya itu hal yang ya biasa aja, pada itu ya administrasi untuk mengembalikan kartu anggota aja jadinya kan. ya. Beda dengan mundurnya Marwara ini, beda dengan mundurnya Sri Mulyani, katakanlah begitu ya, Bung Rocky. Itu kalau itu reformasi etis sebetulnya. Nah, Marwarar Hmm. tidak ada istilah reformasi etis karena dia keluar dari PDIP masuk ke yang lebih buruk lagi, yaitu Ya. sistem establishment Jokowi. Ya, oke. Nah, kalau yang soal eh, 02, 01 dan 02 bergabung itu, kelihatannya kalau dari kemudian dari pernyataan dari eh, Mbak Puan ini yang disebut keceplosan itu, ini ya semakin sinyal yang sudah boleh bilang final, memang ada terjadi proses itu ya, Bung Rocky. Saya kira itu dalam upaya untuk meminta opini publik, membangun opini publik bahwa Mhm. pemilu ini curang. Ya. Jadi sebetulnya upaya pertemuan-pertemuan setengah kamar antara PDIP dan Amin dengan Anies itu untuk dapat kepastian bahwa publik setuju kalau mereka bergabung untuk mencegah kecurangan. Bahwa di ujungnya tentu ada masalah-masalah lain. Tapi itu minimal yang bisa dilakukan adalah kasih sinyal. Dan itu yang dulu kita kita usulkan, bikin dong konferensi pers bersama antara Mhm. Anies dan Puan misalnya, untuk menerangkan pada publik kami bergabung untuk mencegah kecurangan. Jadi untuk kebersihan politik garis startnya mesti sama tuh, kira-kira Mhm. itu. Nah, untuk sementara bagus-bagus saja tuh, walaupun kita tahu bahwa tetap ada persaingan ideologi di situ tuh. Tapi sekali lagi untuk memulai satu upaya memastikan bahwa pemilu ini tidak curang, maka konferensi pers bersama atau manifesto bersama anti kecurangan itu mesti diucapkan paralel dengan pertemuan Puan dan timnya Anies. Jadi Megawati mesti duduk sama-sama misalnya dengan Surya Paloh untuk katakan bahwa kami anti kecurangan. Kalau itu yang terjadi ya itu heboh. Tapi kalau cuma sinyal-sinyal dari Puan ya itu biasa aja Ya. lah, karena orang udah tahu cara Puan berpolitik. Ya. Tapi kenapa nggak sekalian sekalian dia merangkul elemen-elemen di luar partai politik? Karena kan sebenarnya mereka sekarang ini punya satu kepentingan yang sama, Bung Rocky. Kalau soal kecurangan itu, meskipun sebenarnya targetnya beda-beda, tapi mereka kelihatannya kan sampai satu pemahaman bahwa ya memang pemilu akan curang dan mereka sudah menginginkan dimakzulkan. Dan sebenarnya partai-partai politik ini yang tergabung dalam tim Amin maupun dengan tim Ganjar dan Mahfud kan punya kartu yang bisa ditawarkan kepada para
civil society ini yang nggak dipunyai itu oleh civil society, ya ini pemakzulan itu. Ya itu intinya kalau dia naikin satu oktav tuntutannya pemaksulan itu bisa civil society memaafkan mereka karena mereka Mhm. juga dua-duanya curang kan. Ya, ya, Nasdem ya. sama PDIP curang kok pakai Mhm. 20%, apa bedanya sama Mhm. sama Prabowo misalnya kan. Jadi Mhm. kita mau lihat tuh tuntutan etisnya tuh. Bu, mereka pernah curang pada Mhm. rakyat. PDIP tidak mau di 0% kan. Paling nggak mereka curang pada FNN kira-kira begitu kan. Demikian juga Nasdem nggak mau Mhm. 0% Mhm. presidential threshold. Padahal masyarakat sipil menuntut presidensial threshold itu nol supaya nggak ada kasta kusuk seperti yang terjadi hari ini kan. Tapi oke lah kita maafin sementara dengan satu prinsip bahwa mereka ingin menghalangi kecurangan yang lebih berlanjut, yang lebih Mhm. berbahaya lagi. Gitu. Maka dia mesti datang dengan ide yang lebih dari sekedar pencurangan. Dia mesti datang dengan ide bahwa yang menyebabkan kecurangan itu dan penghalang dari kebersihan politik, dari putih jurid ada Jokowi. Jadi mesti disebutkan itu tuh. Nanti kalau dia bilang, ya curang karena KPU begini karena mobilisasi ASU, iya, tapi mesti disebut itu biangnya itu adalah Presiden Jokowi. Kan itu yang Mhm. ditunggu oleh masyarakat sipil supaya ada kejujuran baru bahwa mereka mengerti politik akan dicurangi oleh dinasti Jokowi. Ya, saya kira ini ya kalau mereka bisa menaikkan satu oktav seperti yang Anda sebutkan tadi dan kemudian bahkan berhasil merangkul civil society, ini kan secara taktis maupun strategis mereka bahkan diuntungkan loh ya Bung Rocky. Bahkan termasuk secara elektoral mereka juga akan dapat limpahan suara itu. Iya, itu yang akan terjadi kalau dia betul-betul secara total mengatakan kecurangan itu ada penyebabnya. Mm-mm. Demokrasi ini ada penghalangnya dan mesti sebutin nama tuh baru BEM itu mengelulukan mereka. Kalau Mm. enggak ya dianggap ya lalu cuman konversi pers untuk kepentingan lo sendiri bukan untuk kepentingan masyarakat sipil kan itu dasarnya. Jadi kita udah masuk pada satu satu era, satu etapa baru. Orang mau lihat nih pemain-pemain ini percaya nggak bahwa rakyat akan memobilisir diri untuk mendukung mereka yang dengan jujur mengatakan bahwa Jokowi adalah penghalang demokrasi. Jadi jangan sampai ide hari ini itu soal pemaksulan kemudian dimoderasi lagi kan. Jadi tetap publik, mahasiswa, masyarakat sipil, kalangan akademisi yang sekarang mulai sadar menganggap bahwa penghalang utama demokrasi, junto penghalang pemilu itu adalah presiden yang namanya Joko Widodo kan itu aja. Jadi itu yang top of mind-nya begitu kan. Mm. Di atas pikiran publik Jokowi 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 cuman itu kan. Nah, Ya. lama-lama orang anggap juga ya Gibran udah nggak penting lagi lah. Yang penting Jokowi itu. Jadi udah terjadi satu 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 aglomerasi, satu penyimpulan besar, penggabungan dari semua ide itu untuk mengatakan bahwa hanya ada satu pilihan, yaitu maksulkan Jokowi. Kan Ya, cuma ya. itu dasarnya tuh. Karena Mm. itu orang semacam Faisal Basri, teman-teman yang dari awal menuntut supaya diproses di DPR itu makin lama makin menuntut itu. Jadi jangan sampai tuntutan publik itu jauh lebih tinggi daripada ide koalisi antara Amin dan PDIP hanya untuk mengatakan pemilu harus jujur lah itu mah standar biasa tuh. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya dua keyword ya, Bung Rocky yang saling berhubungan ya. Pertama keyword pertama itu adalah kecurangan dan karena terjadi kecurangan itu hanya bisa dicegah jika Jokowi dimakzulkan. Kan seperti itu saja kan? Ya, itu itu sekuensinya begitu kan, Hmm. logical apa namanya urut-urutan berpikirnya begitu. Jadi Hmm. mestinya publik udah tahu tuh Anda mau berhenti di mana, cuma sampai soal kecurangan atau sampai pemaksulan itu satu Hmm. satu cara berpikir yang utuh dan kita tahu bahwa itu udah jadi kesepakatan bahwa kecurangan itu penyebabnya adalah seseorang yang saat ini merupakan kader PDIP, apalagi pada PDIP dituntut lebih tinggi lagi, paling enggak dalam minggu ini dicabut dulu kartu anggota Jokowi itu tanda bahwa PDIP serius tuh. Jadi saya kira itu yang dimaksudkan oleh teman-teman mahasiswa BEM bahwa PDIP itu harusnya mengucapkan politik pada tingkat yang maksimal itu, bukan dengan mencicil. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Karena Oke, waktu. Yes, thank you. yes, yep.